belakang berdirinya Sarekat Islam. Awalnya merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang tujuannya untuk melindungi hak-hak pedagang pribumi Muslim dari monopoli dagang yang dilakukan untuk pedagang-pedagang besar Tionghoa. Pada tahun 1911 di Solo, Haji Samanhudi, seorang pengusaha batik, mendirikan sebuah perkumpulan bernama Sarekat Dagang Islam. Serikat Dagang Islam didirikan pada tanggal 27 Maret tahun 1909 di rumah Tirto Adi Sorjo di Bogor dengan keluarga Badjenet, namun baru mendapatkan peresmian dari pihak pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 5 April tahun 1909. Tirto Adi menghendaki organisasi diarahkan kepada suatu pergerakan dalam bidang politik, sedangkan keluarga Badjenet hanya semata-mata untuk kepentingan dagang. Di bawah pimpinan Haji Samanhudin, perkumpulan ini berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh dan akhirnya pada tahun 1912 oleh pimpinannya yang baru, yaitu Haji Omar Said Cokro Aminoto, namanya diubah menjadi Sarekat Islam. Organisasi Sarekat Islam memiliki perkembangan yang sangat pesat yang memiliki cabang-cabang di berbagai daerah. Untuk mempermudah pengawasan terhadap cabang tersebut, maka pada Kongres Sarekat Islam di Yogyakarta pada tahun 1914, Hos Cokroaminoto terpilih sebagai ketua Sarekat Islam yang membentuk Sentral Sarekat Islam Indonesia. Latar belakang berdirinya Indische Partij. Douwe Dekker melihat keganjilan dalam masyarakat kolonial, khususnya dalam hal diskriminasi antara keturunan Belanda dan orang yang keturunan pribumi. Nasib para Indo tidak ditentukan oleh pemerintahan kolonial, namun terletak pada bentuk kerjasama dengan penduduk Indonesia lainnya. Bahkan, menurut Douwe Dekker, yang kemudian dikenal dengan nama Danudirja Setiabudi, ia tidak mengenak supremasi Indo atas penduduk Bumi Putra. Malah, ia menghendaki hilangnya golongan Indo dengan cara bercampur dengan Bumi Putra. Douwe Dekker, seorang Indo, berusaha mempengaruhi Indische Bond. Menurutnya, segala keluh kesah dan bantahan-bantahan tidak ada gunanya. Sumber dari segala kesukaran itu dikarenakan ketergantungan pada pemerintahan kolonial yang menyebabkan kaum Indo menderita dan dicampakkan. Pendirian organisasi ini dipertegas lagi pada sidang Indische Bond yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 12 Desember 1911 dengan pokok pidato Gabungan Kulit Putih dengan Sawo Matang. Ia berkata bahwa jumlah kaum Indo sangat sedikit, sehingga jika ia bertindak seorang diri, maka ia tak mungkin memperoleh keuntungan. Syarat untuk memperoleh kemenangan dalam pertentangan dengan penjajah Belanda ialah menggabungkan diri dengan bangsa Indonesia agar kedudukan organisasinya makin bertambah kuat. Untuk persiapan pendirian Indische Partij ini, maka mulai pada tanggal 15 September sampai dengan 2 Oktober 1912, Douwe Dekker mengadakan perjalanan propaganda di Pulau Jawa. Di Surabaya, ia mendapat sokongan dari Dr. Cipto Mangunkusumo. Di Bandung, ia mendapat sokongan dari R.M. Suwardi Sujaningrat, juga Abdul Muiz yang pada saat itu telah menjadi pimpinan Sarekat Islam cabang Bandung. Di Yogyakarta, mendapat sambutan baik dari pengurus Budi Utomo, juga daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mereka merupakan 3 serangkai yang sangat ditakuti oleh Belanda. Mereka ialah tokoh-tokoh Indische Partij yang didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 yang mana semboyannya yaitu Hindia for India.
yang berarti Indonesia hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang menetap dan bertempat tinggal di Indonesia tanpa terkecuali. Latar belakang berdirinya PKI. Awal mula PKI adalah ISDV atau Indische Sosial Democratische Vereniging atau Perhimpunan Sosial Demokrat Hindia Belanda. PKI ini didirikan oleh Henk Sivlit dari aktivis komunis Belanda lainnya. Anggota ISDV awalnya hanya dari orang Belanda saja, namun aktivitas Sivlit berhasil melebarkan pengaruh dan keanggotaan ISDV ke kalangan pribumi. Sivlit merekrut para prakerja di Hindia Belanda, terutama pekerja kereta api. Kondisi pekerja saat itu sangat buruk dan banyak yang tertarik dengan ideologi komunis. Tahun 1920, ISDV berganti nama menjadi PKH atau Perserikatan Komunis di Hindia. Pada masa ini, mereka semakin bertambah anggotanya karena rekrumen dengan memanfaatkan aktivitas di dalam organisasi Sarekat Islam yang saat itu merupakan organisasi massa terbesar di Hindia Belanda. Pada tahun 1921, Sarekat Islam di bawah arahan Agus Salim menyadari rekrumen komunis ini dan mengusir anggota Sarekat Islam yang beraliran komunis. Para anggota yang dikeluarkan ini kemudian membentuk Sarekat Rakyat. Pada tahun 1924, nama organisasi diganti menjadi Partai Komunis Indonesia, dan Sarekat Rakyat menjadi organisasi pendukung PKI ini.